Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Kristika, mahasiswi dari Universitas Islam Bandung, program studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari artikel yang saya buat dengan judul Copywriting Canggih, Bagaimana Teknik Bahasa Memikat Generasi Z dalam Pemasaran Digital. Tugas ini merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pendahuluan. Definisinya, copywriting adalah seni ilmu membuat tulisan yang memengaruhi audiens untuk bertindak. Peran bahasa dalam pemasaran digital, bahasa efektif mampu menarik perhatian audiens dan membangun koneksi emosional terutama di era digital. Fokus penelitiannya adalah bagaimana copywriting ini memengaruhi generasi Z yang tumbuh dengan teknologi digital dan memiliki preferensi unik. Era digital telah membawa banyak perubahan termasuk dalam dunia pemasaran. Kini visual yang menarik saja tidak cukup. Bahasa yang persuasif menjadi kunci keberhasilan pemasaran digital. Generasi Z yang tumbuh di era teknologi memiliki gaya komunikasi yang unik yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam copywriting. Copywriting ini sendiri adalah seni dan ilmu menulis teks untuk mendorong audiens bertindak, seperti membeli produk atau mengikuti sebuah layanan. Dalam artikel ini saya membahas bagaimana bahasa yang tepat dapat mempengaruhi generasi Z dalam pemasaran digital. Okay, next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi gaya bahasa yang paling efektif untuk generasi Z. Kemudian yang kedua, menjelaskan elemen kreatif seperti storytelling dan rumor dalam copywriting. Dan selanjutnya tujuannya adalah memberikan panduan dalam menciptakan komunikasi persuasif untuk pemasaran digital. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitiannya yang pertama, jenis penelitiannya saya menggunakan deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya, wawancara, semi terstruktur dengan responden generasi Z. Kriteria respondennya yang pertama adalah aktif di media sosial minimal 2 jam per hari, kemudian yang kedua terpengaruh konten pemasaran dalam 3 bulan terakhir, yang ketiga usianya berkisar 18-25 tahun, dan alat analisisnya adalah teknik analisis tematik untuk menemukan pola dalam preferensi bahasa. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Saya akan membagi ke beberapa poin. Yang pertama adalah A, hubungan bahasa dan pemasaran. Bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan emosional. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cara untuk membangun hubungan emosional dengan audiens. Dalam pemasaran digital, penggunaan diksi yang tepat, gaya bahasa yang menarik, dan struktur kalimat yang sederhana terbukti efektif. Menurut penelitian ini, generasi Z menyukai pesan yang jelas, langsung, dan mudah dipahami. Sebagai contoh, sebuah iklan dengan kalimat singkat seperti diskon 50% hari ini lebih menarik perhatian mereka daripada pesan yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua adalah penggunaan diksi yang tepat, gaya bahasa menarik, dan struktur kalimat singkat meningkatkan daya tarik pesan pemasaran. Oke, selanjutnya yang B, preferensi generasi Z. Gaya bahasa yang santai, humoris, dan relevan lebih menarik perhatian. Mereka menghargai konten yang terasa personal dan menghindari bahasa formal yang kaku. Contohnya, menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul yang akrab. Dalam iklan ini, generasi Z lebih menyukai bahasa yang santai, informal, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menggunakan bahasa yang lebih personal, seolah-olah mereka berbicara langsung kepada mereka, seolah-olah kita berbicara langsung kepada mereka.
Salah satu responden mengatakan, saya lebih suka iklan yang terasa seperti berbicara dengan teman, bukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang otentik dan relatable sangat efektif. Okay, next. Selanjutnya C, teknik copywriting yang efektif. Yang pertama itu diksi sederhana. Kata yang mudah dipahami lebih efektif dibandingkan istilah yang kompleks. Lalu gaya bahasa kreatif, humor, storytelling, dan metafora menciptakan pesan yang berkesan. Yang ketiga, kalimat pendek mempermudah pemahaman audiens, multitasking. Penggunaan istilah yang terlalu teknis atau kompleks seringkali diabaikan oleh generasi Z, sehingga membutuhkan diksi yang sederhana, bahasa yang kreatif, dan kalimat yang pendek, supaya pesan yang kita sampaikan dalam pemasaran digital ini bisa langsung sampai kepada mereka tanpa harus menggunakan kata yang berkepanjangan. Dan selanjutnya yang D, kreativitas dalam copywriting. Kombinasi teks dengan visual membuat konten lebih menarik. Storytelling membantu menyampaikan pesan secara emosional dan relevan. Kreativitas dalam copywriting adalah elemen kunci dalam menarik perhatian generasi Z. Mereka menyukai konten yang unik dengan berbeda dari iklan biasa, kemudian menggabungkan teks dengan elemen visual seperti gambar atau video, kemudian menggunakan storytelling untuk menyampaikan pesan dengan cara emosional dan relevan. Contohnya sebuah iklan dengan cerita menarik juga membuat pesan moral akan lebih diingat dibandingkan iklan biasa. Salah satu responden menyebutkan bahwa saya lebih mudah mengingat produk jika iklannya memiliki cerita yang membuat saya merasa terhubung. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah dampak terhadap keputusan konsumen. Yang pertama adalah bahasa persuasif mendorong tindakan seperti pembelian atau interaksi. Generasi Z lebih percaya pada konten yang transparan dan inklusif. Bahasa dalam copywriting memiliki dampak langsung terhadap keputusan konsumen generasi Z. Lebih cenderung bertindak seperti membeli produk atau mengikuti layanan jika konten yang mereka lihat terasa otentik dan relevan. Mereka juga menghargai transparansi dalam bahasa iklan. Misalnya sebuah iklan yang jujur tentang manfaat produk lebih efektif dibandingkan klaim yang berlebihan. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi Z lebih menyukai gaya bahasa yang santai, relevan, dan kreatif, dengan elemen seperti storytelling dan humor yang mampu meningkatkan keterlibatan mereka. Kombinasi bahasa yang sederhana, kreatif, dan persuasif dengan elemen visual yang menarik menjadi kunci sukses dalam menciptakan copywriting yang efektif. Selain itu, pengusahaan bahasa Indonesia yang baik tetap menjadi kondisi utama untuk menciptakan komunikasi pemasaran digital yang efektif. Jadi generasi Z ini dalam teknik copywriting di pemasaran digital lebih menyukai gaya bahasa yang informal, bahasa yang santai, relevan, singkat, tidak bertele-tele, sehingga pesan yang disampaikan oleh si penjual bisa langsung sampai kepada generasi Z ini. Kemudian dari penggunaan bahasa Indonesia-nya sendiri, dari kalimat-kalimat persuasif yang digunakan, kalimat efektif yang digunakan juga perlu disusun dengan sedemikian rupa supaya generasi Z ini bisa langsung tertarik dengan apa yang kita tulis di pemasaran digital ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.